Anak-anak, kita bertemu lagi pada video yang kedua ya. Kita masih tetap mempelajari bagaimana cara mengukur volume benda yang tak beraturan. Kita pakai yang pertama adalah gelas ukur. Ini dia gelas ukur, ada skalanya. Kita baca ya, jadi ukurannya adalah satuannya cm kubik. Ini satuannya cm kubik. Caranya yang pertama, sebelum batu dimasukkan, volume airnya 30 cm. Ah ya, 30 cm kubik ya. Oh ya, 30 cm kubik ini. Masukkan batu, ternyata volumenya naik menjadi 40 cm kubik. Terus, berapa volume batunya? Volume batunya adalah, ini volume pertama, ini volume kedua. Nah, volume batunya adalah volume kedua dikurangi dengan volume pertama. Jadi V2 kurang V1 sama dengan 40 cm kubik. Kurang 30 cm kubik. Jadi menjadi 10 cm kubik. Jadi berapa volume batu? Volume batu 10 cm kubik. 40 dikurang 30 sehingga menjadi 10 cm kubik. Bagaimana kalau kita pakai gelas berpancuran? Ini dia gelas berpancurannya. Kita isi di sini air sampai mulut pancuran. Nah, masukkan batu. Ketika batu dimasukkan, air akan mengalir melalui pancuran masuk ke gelas ukur yang sudah kita letakkan di mulutnya. Nah, berapa volume batu? Sebanyak air yang terpisah, sebanyak air yang mengalir. Nanti terbaca di gelas ukur 10 ml. Nah, itu caranya ya nak. Masukkan batu, air akan mengalir ke dalam gelas ukur. Kita lihat berapa volume gelas ukur itu. Nah, itu adalah volume batu. Di sini volume batu adalah 10 ml. Kita lanjut dengan konsentrasi larutan. Anda mungkin pernah membuat larutan gula. Kita kasih 1 sendok, enggak manis. Tambah lagi. Nah, ya. Akhirnya makin manislah rasa larutan itu. Terus berbeda enggak konsentrasi larutan ketika kita kasih 1 sendok gula ke dalam 1 gelas air atau kita kasih 2 sendok gula ke dalam 1 gelas air? Berbeda, nak ya. Bisakah kita ukur berapa kadar gula dan airnya? Bisa. Itu kita sebut dengan konsentrasi larutan. Apa itu konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan adalah berapa massa zat terlarut dibandingkan dengan zat pelarutnya. Kita lambangkan dengan K dan rumus mencarinya adalah massa zat terlarut dibagi dengan volume pelarut, atau kita simpulkan, kita ringkas dengan rumus K sama dengan M dibagi V, atau K sama dengan M per V. Ya, M itu adalah massa zat terlarut, V itu adalah volume zat pelarutnya. Nah, contohnya nih, ada si Edo. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapa konsentrasi larutan gula yang terbentuk? Nah, dalam satuan gram per liter. Jawab, kita cari dulu diketahui. Massa zat terlarut atau massa gula tadi adalah 20 gram. Sedangkan airnya 2 liter. Nih volume air 2 liter. Maka konsentrasi larutannya adalah massa zat terlarut dibagi dengan volume zat perlarutnya. Jadi M dibagi V. M-nya 20 gram, V-nya 2 liter. Sehingga menjadi 20 dibagi 2, 10. 20 gram dibagi 2 liter, 10 gram per liter. Kita lihat lagi besaran turunan laju pertumbuhan. Misalnya kita menanam jagung ya. Menanam jagung kita biarkan saja dulu, setelah beberapa hari kemudian kita ukur. Pengukuran pertama 20 cm. 10 hari kemudian kita ukur lagi, ternyata tingginya sudah mencapai 10 cm. Nah, berapa ya laju pertumbuhannya setiap hari? Kita bisa ukur. Nah, laju pertumbuhannya adalah ukuran terakhir kita mengukur, 60 cm dikurang waktu kita mengukur pertama berapa senti saat itu kita catat. Ternyata 20 cm. Kita bagi berapa hari jarak kita mengukurnya. Ternyata 10 hari. Maka laju pertumbuhannya adalah pertambahan tingginya dibagi dengan selang waktu. Jadi 60 cm kurang 20 cm dibagi 10 hari. Hasilnya adalah
40 cm dibagi 10 hari sama dengan 4 cm per hari. Itu laju pertumbuhannya. Ibu yakin Ananda sudah paham ya. Kalau belum paham silahkan bertanya. Nah, kalau sudah paham, kerjakan PR berikut. Nah, 1. Berapa massa benda M? Cari dalam satuan gram dan kilogram. Yang kedua, seorang siswa melakukan percobaan dengan mengukur massa suatu benda menggunakan neraca 3 lengan. Nah, ini dia lengan 1, lengan 2, lengan 3 hasilnya seperti gambar ini. Silakan Anda lihat, ini berapa, 5 berapa ya. Ini sudah jelas 20, ini 200. Nah, berapa massa benda yang diukur? Berapa hasil pengukurannya? Yang ketiga, kita pakai stopwatch. Nah, stopwatch. Jadi, Andi ketika berolahraga, berlari, ditunjukkan oleh stopwatch setelah dihentikan segini nilainya. Nah, berapa lamanya waktu Andi berlari? Silakan dicari. Setelah itu, kita akan mengukur nih volume batu. Berapa volume batu ini? Setelah dimasukkan ke dalam gelas ukur. Ya, berapa volume batu. Terus, selanjutnya, nah, Ani membuat air garam ya, 4 gram garam ke dalam 2 liter air. Nih, nah berapakah konsentrasi larutan yang dibuat oleh Ani? Jadi 5 saja ya PR-nya, dibuat di catatan. Jadi ketika Ibu periksa, catatannya lengkap, bersih, dan PR-nya juga dijawab. Jadi minggu kemarin juga ada PR. Ya, dibuat itu. Minggu depan kita akan UH. UH bab 1. Nah, ada lagi satu lagi ya. Ini gambar ini. Oh ya, laju pertumbuhan. Ini dia. Nah, Anita menanam kacang hijau. Pertama diukur itu 2 cm. 6 hari kemudian 20 cm. Berapa laju pertumbuhan? Bisa dijawabkan Anda? Ibu yakin bisa. Nah, sekian saja dulu. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa dibuat di catatannya latihannya. Semoga Anda dapat paham dengan ilmu yang Ibu berikan. Tetap semangat ya. Nah, dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.